Oh iya, selamat sore menjelang siang, siang menjelang sore. Oke, semua bersemangat? Amin. Masih semangat? Oke. Ya. Ini cek mic. Ya. Cek. Ya. Nah. Oke. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Seru banget sudah. Ya. Oke, pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, semua saudara-saudariku yang sangat saya kasihi. Kita komunitas yang kecil, tapi saya suka Pak Bren ngomong kemarin. Kita komunitas kecil, tapi kita bagian dari komunitas yang sangat besar, bahkan tersebar di seluruh dunia. Jadi saya berterima kasih untuk semua dukungan, semua doa teman-teman sampai selama berapa bulan, sampai hampir ada yang lebih dari 1 tahun bersama dengan kami, yang terus membawa kami, keluarga kami di dalam doa, di dalam setiap dukungan saudara-saudara semua. Sore hari ini saya mau men-sharekan sesuatu yang pastinya nggak asing buat kita semua, pastinya semua sudah tahu, tapi saya percaya kalau ini pewahyuan dari Tuhan. Jadi pelayanan kita di sini yang saya syukuri dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, pelayanan kita di sini bukan pelayanan yang kita hanya teoritis dan kemudian menjadi pengetahuan, tapi kita percaya bahwa Tuhan berkata sesuatu, berfirman sesuatu, menubuatkan sesuatu, merevelationkan sesuatu ke kita, dan kita boleh belajar bersama-sama, kita boleh memprakrekkannya bersama-sama, dan kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Amin. 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 Oke. Kita mulai dengan Hosea 13 ayat 5. Hosea ini adalah kitab nabi kecil, nabi kecil yang bagus. Ya, Hosea master Sejarah. Kalau udah di sana katakan amin. Kalau yang belum katakan angel, ya there. Oke. Katakan di sana. Sana, di sini. Di sana. Oke. Amin semua. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Hosea 13 ayat 5. Oke. Hosea 13 ayat 5. Akulah. 1, 2, 3. Akulah yang menanam kau di padang gurun. Di tanah yang sangkang. Wait a minute. Kalau ayat 4, saudara-saudari. Saya salah ngomong tadi ya? Oke. Salah. Yang mulai dengan aku benar? Tetapi aku Apa? adalah Tuhan. Bentar. Bukan. Hosea 4. Oh, salah. 14 ayat 5. Tadi saya bilang apa ya? Oh, mohon maaf ya. Oh, salah. Hosea 14 ayat 5. Amin. Oke. Siap? 1, 2, 3. Aku memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan apa? Sukarela. Dengan apa? Kita siapa, teman-teman? Saya dan saudara. Jadi Tuhan mau katakan di sini, Hosea ngomong kalau Tuhan ngomong ke Hosea kalau aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Saudara tahu sukarela apa? Cuma-cuma. Gratis saya. Zaman sekarang sangat sedikit sesuatu yang gratis ya. Segala sesuatu tuh ada harganya. Kalau saya tadi ngomong sama Mas Giri, sekarang tuh orang menilai sesuatu yang gratis tuh sebagai not valuable, kayak tidak berharga. Orang ngelihat kalau itu gratis, paling nggak bernilai, paling orang gratis kan ya, pasti kalau semakin bernilai hal itu semakin mahal harusnya kalau kita lihat zaman sekarang. Tapi Tuhan mau mengasihi kita dengan apa? Dengan apa?
Artinya Tuhan mengasihi kita dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan tidak mengharapkan bayaran dari kita. Oke, so berapa orang di sini yang seberapa banyak jemaat Tuhan di sini yang merasakan kalau Tuhan mengasihi kita? Amin. Kita semua merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi kadang kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita, tapi kita nggak berjalan di dalam kasih Tuhan itu. Sebagai perempuan, sebagai seorang perempuan, saya tahu bagaimana perasaan perempuan yang ngomong, oh, Tuhan sayang ke kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi sometimes kita bisa ngerasain perasaan kalau kita nggak berharga, kita kayak nobody love us, kayak nggak ada orang di dunia ini mengasihi kita. Bahkan kita nggak bisa ngerasain kalau Tuhan itu mengasihi kita dengan apa? Dengan sukarela. Bahkan kita nggak bisa ngerasain kasihnya Tuhan yang sukarela, yang tanpa syarat, yang dia unconditional. Artinya dalam kondisi apapun Tuhan terus mengasihi kita dengan sukarela. Oke, jadi kita kadang-kali berpikir ketika Tuhan mengasihi kita kadang-kali berpikir janji apa yang saya bisa lakukan kepada Tuhan untuk membalas kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan itu nggak bisa kita balas, teman-teman. Setuju? Ada nggak di dunia ini yang bisa membalas kasih Tuhan? Kasih kita kah? Atau ketaatan kita kah? Oke, so di pelayanan ini kita selalu diajarkan bagaimana kita taat sama Tuhan. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan ketaatan. Amin. Kita diajar, kita selalu bahas itu ketika evaluasi, ketika ketemu siapapun, selalu bahas kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Kalau kita bilang kita murid Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Tapi kali ini teman-teman, saya mau kasih lihat sesuatu. Jadi bukan kasih lihat sesuatu, kayak sebuah koin yang dia ada dua sisi, ya, ada dua sisi koin. Terus sisi satu adalah kasih Tuhan ke kita, sisi yang lain adalah kasih Tuhan ke kita. Kita udah belajar, kita diajar terus bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kali ini saya akan membawa kita semua untuk melihat sisi lain dari hal itu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena kita semua tahu kalau Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan apa? Sukarela. Kita akan pergi ke 1 Yohanes 4 ayat 15. Kali ini nggak salah lagi, teman-teman. Amin. Bentar. Kok salah lagi? Bentar. 1 Yohanes ayat pasal 4 ayat 15. Kok beda? Yang itu, yang kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Iya, 1 Yohanes ayat 19. Salah lagi. Saya mohon maaf saudara-saudara, salah lagi. Ayat yang 19. Mohon maaf ya, Cel. Tidak apa-apa ya. Ayat 19. Kenapa salah lagi? Ini mohon maaf karena saya mengantuk kayaknya ini ya. Saya bangun jam 3 subuh ngetik ini. Oke, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah. Kita mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ada satu ayat yang ngomong kalau waktu kita masih di dalam dosa pun Tuhan mengasihi kita. Jadi hal ini bukan terus kita ngomong kalau Tuhan mengasihi kita ketika kita sudah bertobat. Nope. Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan mengasihi kita di dalam kondisi kita, setiap kondisi apa dalam hidup kita. Bagaimana dengan orang yang ngomong, oh berarti kalau kita berdosa terus gak apa-apa dong, karena kan Tuhan udah mengasihi kita. Nanti kita akan lihat sampai situ.
Oke, saya tidak akan lama-lama mengajarkan jemaat Tuhan tentang bagaimana Dia mengasihi kita, karena kita semua tahu dasar bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tapi pengajaran yang pertama ini atau hal yang pertama ini adalah dasar dari poin yang saya mau sampaikan, teman-teman. Kita akan ke Efesus 3 ayat 14-19. Kita lihat dulu. Dilihat dulu ya, Cal. Efesus 3 ayat 14. Katakan amin kalau sudah di sana. Amin. Oke. Karena ayatnya banyak, saya minta salah satu yang dengan berani membacakan ayat ini. Efesus 3 ayat 14-19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Dikatakan di ayat 15 dikatakan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi kita dikatakan satu dengan yang sorga, penghuni surga, malaikat-malaikat Tuhan dan penghuni surga lainnya dengan yang di bumi adalah satu keluarga. How precious is that love? How precious is that kind of love? Bagaimana begitu spesial dan spesialnya kasih Tuhan itu kepada kita sampai Dia menyatukan kita dengan penghuni surga. Sampai Dia dikatakan bahwa penghuni surga dan penghuni bumi disatukan oleh nama Tuhan. Begitu berharganya kita bukan disamakan, disatukan. Lihat gak sih teman-teman, begitu berharganya Tuhan menyatukan kita dengan orang-orang di surga atau dengan penghuni-penghuni surga. Bagaimana begitu berharganya Tuhan menyatukan setiap teman-teman semua, setiap saudara-saudara semua di tempat ini dalam namanya, dimeteraikan di dalam namanya, di dalam Roh Kudus. Waktu saya belajar ini, saya betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu menyatukan kita. Amin. Karena kasih Tuhan yang dalam itu, yang lebar, yang luas, yang tinggi itu mengasihi kita tanpa syarat, dengan gratis, dengan sukarela, menyatukan kita semua. Amin. Jadi kita tidak lagi menjadi diri kita sendiri atau hidup dengan keinginan kita sendiri, tapi kita menjadi satu. Bahkan dengan surga dikatakan, bahkan dengan surga. Dan dikatakan ayat 17, dan sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, dan aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus kita dapat memahami betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luas kasih Tuhan, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Jadi waktu saya baca ini saya benar-benar kadang kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita, tapi kita nggak sadar betapa dalamnya sih kasih Tuhan buat kita, betapa tinggi dan luasnya nggak sih kasih Tuhan bagi kita. Kita tahu, oh iya Tuhan kan mengasihi kita, aku tahu kalau Tuhan mengasihi aku dan Tuhan mati di kayu salib karena Tuhan mengasihi aku. Tapi pernahkah kita berpikir kalau how deep, bagaimana dalamnya, bagaimana tingginya kasih Tuhan itu, bagaimana tidak terselaminya kasih Tuhan itu bagi kita. Dan dia mengasihi kita dengan apa? Dengan sukarela. Jadi dalam, tinggi, luas, lebar, kasihnya Tuhan itu diberikan dengan sukarela bagi kita. How precious is that? Kita ke 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Enggak pernah lagi. 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Yap. Oke, salah satu boleh bacakan lagi? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amen. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Amin. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Lihat bahwa Dia mengasihi kita seperti Bapa dan Anak, teman-teman. Waktu saya baca hal ini membuat saya menangis karena kasih. Sebenarnya Tuhan itu nggak jauh. Jadi Tuhan nggak cuman Tuhan yang mau kita menyembah Dia, meninggikan Dia dengan kondisi Dia hanya Tuhan kita. Tapi lebih dari itu kita disebut apa? Anak-anak Allah. Anak dengan Bapa itu kasihnya sangat dekat, teman-teman. Lihat Pak Gerwin kepada anak-anak, lihat Mas Giri kepada anak-anak, teman-teman, Pak Om dan Tante kepada Rachel dan adik-adik yang lainnya. Lihat bahwa kasih seorang bapak kepada anak adalah kasih yang sangat spesial. Amin. Kasih seorang bapak adalah kasih yang sangat luar biasa. Waktu saya baca ini, saya bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita nggak cuma sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang bapak. Bahkan dikatakan Dia bapak bagi orang yang tidak mempunyai bapak. Bagaimana dengan orang-orang yang secara physically mereka nggak pernah ngerasain kasih bapak secara fisik? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka tumbuh tidak mempunyai bapak? That's why God say, itu kenapa Tuhan bilang I am the father of fatherless. Itu kenapa Tuhan bilang akulah bapak bagi orang yang nggak punyai bapak. Itu kenapa Tuhan mau ngerasain kasih, mau kita ngerasain dan ngalamin kasih Tuhan yang nggak hanya sekedar sebagai Tuhan. Amin. 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 Minggu lalu waktu Pak Bren bernubuat, Pak Bren juga ngomong kalau Tuhan mau mencurahkan kasih Bapa, God's Fathers, ke setiap kita. Jadi Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya sebagai Bapa kepada setiap kita. Jadi kita merasakan benar-benar kasih seorang Bapa itu seperti apa. Oke, di Roma 8 ayat 35. Saya punya ayat banyak, saudara-saudara, saudara-saudari. Makan banyak, amin. 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 Roma 8 ayat. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. Dimulai dari apa ya? akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin. Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan? Atau siapakah yang akan atau ketelanjangan atau bahaya atau Sampai ayat pedang. 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita dengan apa? Dengan sukarela. Dengan cuma-cuma. Dikatakan apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penganiayaankah? Kelaparankah mungkin? Atau kedagingan kita kah memisahkan kita daripada Tuhan? Bahayakah? Ketelanjangankah? Atau bahkan pedang? Katakan tidak ada. Karena sebenarnya memang tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita yang memisahkan diri kita dari kasih Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memisahkan kasih-Nya daripada kita. Saudara mengerti maksud saya? Yes. Mengerti, amin? Amin. Oke. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa, kasih seorang Bapa kepada anaknya itu. Seperti perumpamaan yang anak yang terhilang itu, saudara bisa lihat betapa mengasihinya bapaknya itu terhadap anaknya. Waktu anaknya kembali setelah menghabiskan uang bapaknya, setelah dengan kurang ajarnya ngomong, kasih warisan ke aku karena aku mau pergi, dengan kurang ajarnya. Saya bisa ngebayangin gimana perasaan seorang bapaknya ngomong kayak gitu. Karena setahu saya kalau minta warisan tuh harus meninggal dulu, ya nggak sih, Pak? Kan harus. Terus mungkin bapaknya ngomong, loh, kamu
mau meninggal, kenapa minta warisan sekarang? Tapi Bapaknya udah meninggal. iya, saya bisa lihat bahwa wah, begitulah kasih bapak gitu. Waktu anaknya kembali, dia tidak menunggu anaknya, balik juga kamu ya. Tidak seperti itu. Malah apa yang dilakukan sama bapaknya, teman-teman? Dia lari ke anaknya itu. Bahkan dia memeluk anak itu, sebegitu besar kasih seorang bapak. Jadi let's think about this. Mari kita memikirkan tentang hal ini, saudara-saudara, bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih bapak kepada anaknya. Jadi Tuhan gak jauh, Tuhan gak cuman jadi Tuhan yang mau untuk kita sembah, tapi sebenarnya Tuhan mau kita punya lebih, hubungan yang lebih. Karena ada satu statementnya Todd White, tahu teman-teman Todd White? Nah, dia ngomong kalau Tuhan Yesus itu adalah seorang pribadi, seorang personal. Jadi dia bukan yang cuman hanya agamawi, tapi Tuhan Yesus adalah personal. Jadi Tuhan mau kita punya hubungan. Seperti saya dengan saudara punya hubungan, seperti saya dengan suami saya punya hubungan suami istri. Jadi hal yang luar biasa. Amin. Amin. Kita pergi ke Titus 2. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Amin. Karena kasih. Baca. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sampai 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Ini yang banyak orang salah mengerti, teman-teman, dalam Kristenan. Kalau Tuhan mati buat saya dan Tuhan mengasihi kehidupan saya, berarti saya bisa hidup sesuka saya dong. Karena kan Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Berarti Tuhan nggak mau kita untuk bayar dong, nggak mau untuk kita bisa balas kasih Tuhan dong. Tapi dikatakan di sini karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan. Jadi kasih Tuhan sebenarnya mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, bahkan supaya kita hidup bijaksana, supaya kita adil, beribadah dengan penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah Maha Besar Juru Selamat kita Yesus Kristus. We don't serve Him because we have to. Kita nggak melayani Tuhan karena kita harus melayani Tuhan. Kita nggak datang ke gereja karena minggu lagi kan harus ke gereja. Pemimpinku bilang aku harus ke gereja. Kakak rohaniku bilang aku harus ke gereja. Kita nggak datang ke gereja cuman untuk hal itu, teman-teman. Bukan cuman karena hal itu, tapi karena kita sudah tahu begitu Tuhan mengasihi kita. Mau nggak sih teman-teman membalas kasih Tuhan? Mau kan? Siapa sih yang nggak mau membalas begitu besarnya kasih Tuhan? Saya pribadi, saya mau membalas kasih Tuhan, tapi kita nggak bisa. Kita nggak bisa membalas kasih Tuhan, tapi kita bisa mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita. Amin. Jadi kita datang ke gereja supaya kita datang ke gereja bukan supaya kita diberkati. Kita datang ke gereja bukan hanya supaya dilihat orang. Parahnya ada beberapa gereja yang saya tahu juga, mereka orang-orang datang karena takut dimarahin pemimpin. Mereka datang ke persekutuan doa karena mereka takut nanti dipanggil atau nanti diskors dari pelayanan. Parahnya, padahal karena begitu besar kasih Tuhan ke kita, kita sangat-sangat mau juga mengasihi orang itu. Mas Giri mengasihi saya dan mencintai saya nggak bisa balas kasihnya atau cintanya Mas Giri, tapi saya bisa menunjukkan cinta saya ke Mas Giri karena Mas Giri mencintai saya tanpa syarat. Amin. 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 Tanpa syarat, benar. Oke.
Oke. Lihat Terbang. terbang ya. What? Oh ya. Oke, so kalau kita bisa kalau kita menerima kasih dengan sukarela daripada Tuhan, maukah kita mengasihi orang dengan sukarela juga, teman-teman? Amin, harus. Mungkin ya, atau kalau dia mengasihi saya dulu lah, baru saya mengasihi dia. Atau kalau dia berbuat baik lah sama saya, baru saya mengasihi dia. Kalau dia jahat sama saya nggak mau lah mengasihi dia. Atau seperti itu. Tapi saya tahu saudara-saudara di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi saudara-saudaranya tanpa syarat. Amin. Amin. Saya bisa lihat itu, Tuhan bisa lihat hati saudara, dan saya sangat percaya bahwa kita semua mengasihi satu sama lain tanpa syarat. Oke. This is fun. Saya tidak pintar menggambar, saudara. Tapi Ada pintar melukis. hanya tapi saya akan belajar, oke? Bukan belajar, saya akan coba. Jadi, oh iya, saya tadi belum mention judul ya. Wah, ketinggalan sekali. Judulnya Membangun Saudara-saudara. Ya ampun, jauh banget ya. Oh enggak. Tuhan mengasihi kita dengan apa? Sukarela. Cuma-cuma sukarela. Mau sukarela apa cuma-cuma? Sukarela. Oke, kita bilang sukarela, oke? Sudah? Jadi judulnya Membangun. Oke, saya akan buat sesuatu, teman-teman. Sambil saya menggambar sedikit, boleh buka di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Panjang ya? Amin? Amin. Oke. 46 sampai 49. Yap, Dua macam dasar. dua macam dasar. Seorang boleh bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Dikatakan ada berapa dasar, saudara? Ada dua dasar. Ada dua dasar. Di ayat pertama dikatakan, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu nggak melakukan apa yang aku katakan. Sering sekali ini kita mention. Nggak usah, di Yohanes 14 ayat 15, kita nggak usah ke sana. Dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu turut perintahku. Ini yang sering sekali kita bahas dan selalu kita mention, hampir selalu kita mention, dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat perintah Tuhan. Amin? Oke, so dikatakan ada dua dasar. Yang satu dibangun di atas batu. Katakan batu. Batu. Ingat pengajaran Mas Giri tentang batu? Kita akan bahas sedikit tentang pengajaran Mas Giri tentang batu nanti. Tapi saya mau kita ke Efesus 2 ayat 20. Ayat 20. Enggak usah ayat 3. Yap. Yang dibangun. Ya. Garis aja nggak lurus ya. Garis ya. Oke, sudah di sana, katakan amin. Amin. Boleh bacakan salah satu. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. So Yesus Kristus sebagai apa? Batu penjuru. Jadi dasar kita adalah Yesus. So this is batu, this is not, ini nggak terlihat seperti batu, teman-teman. Tapi saya akan menggambar rumah, gambar rumah. Terus saya akan gambarkan batu atau dasar kita yang kita pilih tadi,
ada orang yang mendirikan di atas batu, satunya di atas pasir. Oke, so kita semua memilih batu, amin. Nggak ada yang memilih pasir, amin. Oke, so ini adalah batu yang dikatakan Yesus adalah batu penjuru. So ini adalah Yesus ya. Kita lambangkan ini sebagai batu penjuru, Yesus. Oke, sekarang dikatakan bahwa pondasinya adalah Yesus. Dikatakan di Efesus. Mana? Ya, Lukas. Di Lukas tadi dikatakan orang yang bijaksana itu menggali dalam. Amin. Menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. So, jadi kita punya pondasi batu yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita menggali dalam. Saudara ingat yang kita baca sama-sama tadi, apa yang dalam? Apa yang luas? Kasih Tuhan. Jadi sebenarnya kita kalau kita menggali pondasi kita di atas batu yaitu Yesus Kristus, dan kita menggali, kita mengenal bagaimana dalamnya kasih Tuhan. Ini kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan bagi kita. Itu yang menjadi pondasi kita. Amin. Oke. So, ini yang menjadi pondasi kita. Di pengajaran saya untuk para ladies, setiap Selasa tahun lalu saya pernah ngomong tentang berakar. Gimana sebuah pohon harus berakar dulu sebelum dia menghasilkan buah atau bahkan menghasilkan bunga dan kemudian berbuah. Amin. Waktu saya pelajari hal itu, ada dua yang itu Talmud. Saudara tahu Talmud? Talmud yang tulisan writingnya Yahudi kan? Yahudi, mereka mengatakan kalau sebenarnya Tuhan itu sedang bahas sesuatu yang sama tentang pondasi dan akar. Jadi kenapa Tuhan bilang biarlah kamu di Efesus tadi, biarlah kamu berakar di dalam kasih, supaya kita tahu betapa dalam, tinggi, luas dan lebarnya kasih Tuhan. Jadi dikatakan biarlah kita mengakar atau menggali di dalam kasih Tuhan. Jadi sebenarnya pondasi kita yang di atas Yesus itu, kita tahu betapa dalamnya kasih Tuhan. Kita berakar di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita meletakkan pondasi kita di atas kasih Tuhan. Bagaimana kalau kita kita tidak bisa mengasihi orang kalau kita nggak pernah ngerasain dikasihi? Ya nggak sih? Dikatakan kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Kalau kita nggak pernah ngerasain dikasihi, dicintai, gimana kita bisa mengasihi orang lain? Karena kita sendiri nggak pernah ngerasain dikasihi. Karena kita sendiri nggak pernah ngalamin sendiri kasih Tuhan itu seperti apa. Kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi ujungnya kita akan capek, kita akan lelah dengan mencoba dengan kekuatan kita sendiri mengasihi orang lain. Karena sesungguhnya kasih kita sebagai our nature, kealamian kita, kasih kita itu nggak ada yang gratis. Kalau kita kealamian kita, kalau saya mengasihi kamu, kamu juga harus balas saya dong. Contohnya, jadi si Jane sama si Lily kan sekolah kan, terus kadang ya gantian lah mereka berdua. Jadi kayak kemarin itu langsung iya kemarin kayak gini. Jadi si Jane sama Lily lagi ngewarnain. Terus Jane bilang, Lily, let me borrow that. Dia bilang, aku minjem pewarna yang ini. Terus Lily bilang, aku masih make. Dia bilang. Terus si Jane bilang, kan tadi aku udah pinjemin kamu. Enggak, aku mau pinjam karena tadi kan aku udah pinjemin kamu penghapusku. Dia bilang. Gitu juga kadang sebaliknya si Lily. Ngerti gak sih? Jadi Jen tuh ngomong, aku minjem pensilmu dong gitu ke Lily. Terus Lily bilang, bentar dia bilang gitu, aku masih nulis. Dia bilang, Lily, kan aku tadi udah minjemin penghapus, kamu juga harus minjemin pensil. Dia bilang gitu. Lily kadang gitu juga ke Jen. Lihat bahwa kasih orang-orang yang masih bayi, masih kecil, mereka gak tahu bagaimana mengasihi dengan gratis. Lihat bahwa ketika kita berada di dalam kerohanian yang anak-anak, yang belum sepenuhnya dewasa, kita akan selalu, bahkan kita nggak mengasihi, kita akan narik kasih dari orang lain tapi nggak mau mengasihi. Ya nggak sih? Atau bahkan
karena dia selalu baik sama aku, oke lah, aku mengasihi lah orang ini karena dia selalu baik sama aku mengasihi lah dia ini karena kan dia selalu bareng aku. Tapi orang itu aku nggak mau mengasihi, dan itu memang kealamian kita sebenarnya. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengasihi, amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengasihi orang lain dengan sukarela. Sukarela? Mereka berdua. Amin, amin, amin. Oke. Oke, kita ke ini. Jadi saya kemarin lihat lagi pengajaran Mas Giri di Batu, 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 1 sampai 5. Wow, banyak ya. Oh, enggak banyak. 1 Petrus 2 Heeh. ayat 1 sampai 5. Mm-mm. Karena Kristus batu penjuru. Sorry. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. 2 ayat. 2, 4 sampai 5. Dan datanglah. Boleh bacakan saudara-saudara? Efesus 2 ayat 4 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Katakan kiri kanan. Kamu telah dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Panjang ya. Kamu dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi dikatakan di ayat 5, kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumah apa? Oke, kita akan bangun rumah ya teman-teman. Hup. Bagus ya rumahnya. Oh ya, sabar Pak. Oke, ini atapnya jelek banget. Oke, jadi bentar. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, biarlah kamu, biarlah siapa? Siapa kamu? Saya dan saudara. Kita semua adalah batu itu. Biarlah kita semua, yang Mas Giri bilang adalah batu itu, dipergunakan untuk membangun suatu rumah rohani, dikatakan. Oke, so kita adalah batu. Nih loh batu. Pak Gerwin, benar nggak sih kalau kita bangun rumah kita butuh batu-batu kecil itu kan? Iya nggak sih? Nanti untuk kayak tembok-tembok, kerikil-kerikil gitu juga nggak sih? Untuk ngecor. Oh iya. Oh iya betul. Batu bata. Ya, batu bata. Iya nggak sih Pak? Oh iya, batu bata. Jadi Batu bara. batu bara. Oke, so dikatakan kamu, dikatakan kita adalah batu-batu yang dipergunakan untuk membangun suatu rumah rohani. Ini kan sampai jatuh kan? Jadi grogi. Oke. Ini kelihatan seperti rumah, saudara-saudara? Itu gambar potongan rumah. Ya kan, harus rumah ya Pak. Gambar potongan. Gimana? Bapak arsitektur. Oke, lanjut ke. So, kita kembali ke picture. Jadi batu ini dikatakan di Efesus, dikatakan batu ini tersusun dengan rapi. Oke, kita pergi ke Kolose 3. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 Ayat 12 sampai 14. Baca yang keras Henly. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, jadi kenakanlah apa? Kasih. Kenakan kasih sebagai pengikat. Jadi kasih sebagai pengikat antara batu yang lain dengan batu yang lain. Jadi kita mengenakan, dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat antara saya dan saudara, antara saudara dengan saudara yang di sampingnya. Dikatakan bahwa itu menjadi kasih, itu dikenakan kita supaya menjadi pengikat. Amin. Amin. Kita pergi ke Efesus 4 ayat 16. Oke, Rizka bacain. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Jadi dikatakan yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Diikat menjadi satu. Di sini tadi saya dan saudara diikat menjadi satu. Jadi dengan kasih Tuhan. Lihat bahwa di sini dikatakan bahwa sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Waktu saya menulis ini, saya teringat juga waktu Paulus ngomong ke Korintus, gimana di sana perselisihan, ngomong kalau saya lebih penting dari kamu, atau di mana kaki ngomong saya padahal lebih penting daripada kamu, ngomong ke tangan, atau tangan nggak bisa ngomong saya lebih penting daripada kamu, karena sebenarnya dikatakan kita satu pelayanan dari kita memang punya semua bagian, semua kita memang menjadi bagian, tidak semua menjadi satu cuman tangan atau menjadi cuman kaki, kita menjadi satu tubuh atau bagian berbeda. Itu kenapa kita nggak bisa ngomong kayak gitu, maksudnya nggak bisa ngomong kalau saya lebih penting di pelayanan ini daripada kamu, atau saya lebih bertumbuh, lebih dibutuhkan di tempat ini daripada saudara, karena dikatakan kita satu, diikat menjadi satu bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Oke, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Oh, sebelumnya bentar. Boleh buka ke situ dulu, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Amin. Tapi sebelumnya saya mau balik ke teman-teman, nggak usah buka karena udah catat tadi, saya lupa lagi. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 tadi dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, ampunilah semua orang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Dikatakan sama seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita mengasihi, kasih yang kita berikan bagi orang lain itu adalah kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih apa? Kasih sukarela. Kasih sukarela, kasih agape. Dikatakan waktu saya belajar ini teman-teman, jadi waktu di Kalimantan Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa bagi saya tentang kasih ini sebenarnya, karena saya lihat bagaimana orang tua saya dari kedua pihak, mama saya dia begitu mengasihi keluarganya yang sedarah sama dia, atau papa saya sih nggak terlalu, atau ada keluarga kami yang lain yang dia kalau ada hubungan darah dengan dia akan bantu semaksimal mungkin, dia sampai bela-belain kasih segalanya buat orang itu. Tapi kalau orang itu cuman keluarga, ya nggak sedarah lah ya, kalau sana nggak sedarah kayak keluarga masih agak jauh gitu, dia nggak akan kasih apa-apa. Itu membuat saya berpikir, wah sekuat itu ya kasih, filia kasih di antara keluarga itu. Nah waktu saya belajar ini pertama, yang di 1 Petrus mengatakan kemudian setelah ketekunan tambahkan kesalehan, setelah kesalehan kasih kepada saudara, setelah kasih kepada saudara kasih kepada semua orang. Terus saya excited, saya semangat, oh iya berarti Tuhan mau kasih sesuatu kalau kita mau kasih satu sama lain, each other, kasih kepada saudara dulu baru kita mengasihi semua orang. Waktu saya buka teman-teman, itu bukan agape,
Yang ada di ekspektasi saya adalah, oh ini Tuhan mau suruh kita kasih supaya kasih agape gitu. Di ayat di bahasa aslinya, waktu saya buka itu bahasa aslinya adalah Philadelphia. Jadi di bahasa Inggris malah lebih karena mereka dikatakan mutual affection. Waktu saya, apa ini mutual affection? Saya buka coba di internet, apa ini mutual affection? Jadi mutual affection adalah sikap atau sikap hati di mana seorang yang merasakan simpati. Jadi dia nggak cuman jadi kasih atau mutual affection ini adalah sesuatu yang kalau saya melakukan sesuatu itu memberikan dampak bagi saudara saya. Jadi kalau saya salah, saudara saya juga salah gitu. Jadi waktu saya kok bukan agape, waktu saya ngomong sama Mas gini, ini bukan agape, gimana, saya panik, ini gimana cara saya mau ngajar apa ini, karena ini bukan kasih agape. Karena yang ada di pikiran saya adalah, oh Tuhan mau kasih saya supaya ngajar kasih agape. Tapi kemudian Mas Giri bilang, kamu nggak bisa memaksakan ekspektasi pikiranmu ke firman Tuhan, tapi kamu baca firman Tuhan itu yang ngomong ke kamu, itu yang kamu terus sharekan, belajar dan sharekan. So, oh iya juga ya. Terus kemudian, oh iya benar juga. Jadi Tuhan mau kita mengasihi saudara kita yang dikatakan Philadelphia tadi, komunitas ini, tapi dengan kasih agape, kasihnya Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang apa? Sukarela. Oke, tadi saya bacakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar, mengampuni, terus tidak menaruh dendam. Karena kita semua tahu di 1 Korintus 13 ayat 47 yang kasih itu murah hati. Waktu saya dapat itu, saya berpikir bahwa saya nanti mau pasti mau taruh yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati gitu. Padahal itu yang diekspektasi saya. Tapi saudara nggak perlu ke sana karena semua tahu. Saya baca kembali dengan Kolose yang dikatakan kenakanlah belas kasihan, terus kemurahan. Di 1 Korintus 13 ayat 4-7, boleh dicatat tapi nggak usah di sana. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ini berarti saya bilang Kolose tadi ngomongin tentang ini. Jadi Paulus nulis ke jemaat di Kolose, dia bilang kalau hendaklah kamu sabar. Sabar itu adalah kasih. Kasih itu sabar, amin. Terus kasih itu murah hati. Di Kolose bilang, hendaklah kamu mengenakan kemurahan. Kalau kamu mengenakan kemurahan, yang di Korintus tadi bilang, kasih itu murah hati. Kalau kita mengenakan kemurahan, berarti kita mengenakan apa? Kasih. Dikatakan selanjutnya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Di Kolose dikatakan, jangan mementingkan diri sendiri. Mana tadi? Oke, jangan mementingkan diri sendiri. Tidak menganggap yang lain lebih, tidak menganggap diri sendiri lebih dari yang lain. Ini sama seperti dikatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bahkan dikatakan kerendahan hati. Ketika kita mengenakan kerendahan hati, artinya kita juga mengenakan kasih Tuhan yang adalah ketidaksombongan. Benar ya? Ketidaksombongan atau kerendahan hati itu. Jadi kita menganggap orang lain lebih penting dari kita. Itu yang disebut kasih. Miss Teresa sama Pak Bren pernah khotbah tentang ini. Saya punya catatan tapi saya lupa di mana. Waktu Pak Bren ngajar tentang ini, kasih itu sabar, dia benar-benar jelasin semua hal. Dan saya yang paling suka adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di Kolose tadi bilang, ampuni kalau seorang menaruh dendam. Pernah saudara punya dendam sama orang lain? Dendam adalah ketika kita offense, sakit hati, tersinggung, terus kita menaruh itu di dalam hati kita, menyimpan kesalahan orang lain itu kepada kita. Itu dendam. Jadi dikatakan Kolose sebenarnya bahas hal yang sama sama dengan yang di Korintus katakan, bahwa kenakanlah kerendahan hati, dan bahkan dikatakan kenakanlah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kita mudah mengampuni. Jadi ketika saudara kita mengatakan sesuatu yang salah atau menyakiti perasaan kita, kita akan mudah mengampuni karena kita mengasihi mereka. Amin. Bahkan kita nggak menyimpan kesalahan itu jadi dendam. Amin.
Itulah yang Korintus katakan. Terus dikatakan menutupi segala sesuatu, percaya kepada sesuatu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Dikatakan percaya kepada sesuatu, jadi dia punya pengharapan. So can you read in verse 7, 13 verse 7? Verse 7. Mhm. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Oke, so dikatakan selalu protect. Jadi dikatakan selalu melindungi satu sama lain. Jadi kalau temanmu berdosa, tadi malam Pak Bren ngomong, koreksi adalah bentuk dari kasih kita kepada saudara kita juga. Amin. Jadi kalau teman kita berdosa, cara kita menutupi kesalahannya adalah kita datang dengan kasih mengkoreksi orang itu. Amin. Karena dikatakan kalau orang itu berdosa, maka satu tubuh juga berdosa, dikatakan tadi. Berdampak kepada yang lainnya. Oke, kita sudah di Roma 12 ayat 9 sampai 10 tadi? Amin. Oke. Boleh dibacakan? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke. Dikatakan jangan sampai kita menjadi mengasihi orang lain dengan berpura-pura. Pura-pura peduli, pura-pura baik sama orang itu, pura-pura kalau kayak kalau bahasa Inggrisnya ngomong sincere, nggak tulus. Jadi ada motif lain di belakang kasihnya. Tapi dikatakan di sini, hendaklah kasih kita adalah kasih yang tidak pura-pura. Amin. Katakan kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura. Amin. Kasih kita adalah kasih yang tulus kepada saudara kita. Amin. Kasih yang tidak ada motif selain motif kebenaran, dengan hati yang murni kita mengasihi mereka. Terus dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Seperti yang saya bilang sama teman-teman tadi, contohnya si Jen, si Lily tadi, karena mereka masih nggak ngerti apa itu love sincere, nggak ngerti apa itu kasih yang tulus. Itu ya kalau kamu mengasihi, kamu nggak memikirkan imbalan. Karena orang yang seperti ini kadang mereka mengasihi orang-orang yang bisa membayar balik mereka. Waktu di Kalimantan saya juga bahas sedikit sama mama saya. Mama saya bilang, oh orang ini tuh dulu tuh kita tuh selalu baik sama mereka kan gitu, tapi mereka tuh kayak nggak tahu berterima kasih, mama saya bilang. Terus saya bilang, loh kalau kita melakukan sesuatu, berbuat baik sama orang lain, itu karena kita mengasihi dong, bukan karena kita berharap suatu hari orang itu bisa membayar kita, atau suatu saat orang lain itu bisa berbuat baik juga kepada kita. Itulah kasih yang pura-pura, karena kita memikirkan, kalau saya berbuat baik sama orang itu, mungkin suatu saat saya juga akan butuh orang itu. Jadi kasih yang sincere, kasih yang tulus, kasih yang pura-pura adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Amin. Oke. So, kita mungkin berhasil dalam pondasi kita. Kita tahu kasih Tuhan, kita meletakkan pondasi kita di dalam Yesus. Amin. Kita mengasihi Tuhan, kita tahu betapa dalamnya kasih Tuhan. Waktu saya lihat bahwa apa lawan dari kata kasih, waktu saya pikirkan lagi, kata lawan dari kata kasih adalah sebenarnya benci. Ya. Tapi I think it too obviously lah ya, terlalu clear lah ya, musuh atau iblis tuh buat kita benci orang lain. Itu terlalu clear, terlalu jelas kalau membenci itu adalah dosa. Ya, amin. Ada yang menganggap di sini kalau membenci itu tidak dosa? Gimana? Benci dosa. Gimana? Benci dosa itu gak dosa nggak? Bukan. Salah ya. Ada di sini yang menganggap kalau membenci orang lain adalah dosa. Nggak ada, amin. Dosa. Salah ya? Orang lain adalah dosa. Kok salah ya? Gimana? Gimana? Ini permainan kata ya? Ada
ada. Ini artinya ini audiensnya nggak tulus nih sebenarnya. Iya nih, oh Terus nurut aja. mana sih? Nurut aja. Bukan. Kadang udah ngerti protes. Pura-pura ini. Jadi bahkan orang yang Pura-pura dalam perahu. bahkan orang-orang yang dia nggak tahu Tuhan pun mereka tahu kalau membenci itu adalah dosa. Ya, amin. Terlalu jelas lah ya kalau musuh buat kita untuk membenci itu. Karena sebenarnya terlalu jelas kalau membenci itu adalah dosa, ya. Jadi iblis coba cari sesuatu yang lain. Gimana caranya supaya kasih kita kepada orang lain itu tidak terjadi? Gimana caranya supaya kita mengasihi saudara kita tuh tidak seperti kasih Tuhan kepada kita? Dia akan coba. Ini sesuatu yang kadang juga kita nggak sadari, teman-teman. Kalau iblis atau musuh nggak bisa buat kita benci orang itu, dia akan buat kita nggak mampu mengasihi orang itu. Dengan cara kita akan mengasihi diri kita sendiri lebih dari orang lain. Kita akan lebih mengasihi kepentingan kita sendiri lebih dari kepentingan orang lain. Kita akan lebih mementingkan hormat kepada diri kita sendiri lebih dari orang lain. Jadi waktu saya baca dan belajar, iya juga ya. Kadang kita juga nggak sadari hal itu. Karena kita tahu lah kalau saya kan nggak benci orang itu. Saya kan nggak benci lah dia, intinya saya nggak benci. Tapi kita nggak mampu mengasihi orang itu. Kenapa? Karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Karena kita begitu mengasihi diri kita sendiri. Di Efesus, bukan di Efesus, Nadia. Oke. Kasih Tuhan sebenarnya adalah membuat kita tidak lagi mengasihi diri kita sendiri, atau tidak lagi mempunyai ambisi diri kita sendiri, atau menjadi egois karena kita mengasihi diri kita sendiri. Faktanya, saudara-saudara di sini adalah orang-orang yang mengasihi orang lain lebih dari diri sendiri. Amin. Faktanya adalah saudara-saudara di sini adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Amin. Amin. Kita ke Filipi ayat 2. Ada Wahyu. Filipi pasal 2. Saya hampir selesai, saudara-saudara. Ya, yes. Wah, tidak tulus. Haleluya. Wah, kasih pura-pura. Ayat 2 sampai 5. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Amin. Sebelum saudara membaca itu, saya lupa satu hal. Saya boleh dicatat di Wahyu 3 ayat 19, saya akan bacakan. Dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi seperti yang Tuhan Pak Bren omongin tadi malam, kalau kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi saudara kita mau mengkoreksi atau kita mau menerima koreksi. Nah, dikatakan kalau karena begitu Tuhan tuh mengasihi kita, makanya kita ditegur dan diajar supaya kita balik lagi gitu. Jadi lihat bahwa ketika kita menegur atau mengkoreksi kayak tadi malam, ngomong itu adalah bentuk dari kasih kita, karena kita mau, kayak Pak Brin bilang tadi malam, karena kita mau orang itu untuk balik lagi ke kebenaran gitu. Bukan karena kita mengasihi diri kita. Contohnya ya, kalau cewek-cewek, tapi cewek-cewek di sini enggak. Cewek-cewek satu kamar. Iya, maksudnya enggak. Bukan. Kan ada contoh teman-teman satu kamar kan? Maksudnya mereka satu kamar. Ada beberapa orang yang mungkin suka naruh barang-barangnya di mana-mana. Terus ada satu orang yang dia suka gitu kan. Terus harus lihat motifnya. Kita mau kasih tahu mereka supaya mereka rapi itu untuk kepentingan mereka, atau karena kita memang benci ke ketidakteraturan, atau memang karena kita risih, aku risih ini karena semua orang kotor, cuman aku yang bersih. Lihat motifnya di balik hal itu. Ketika kita cuman mikir supaya kan bersih, jadi aku yang dipikirin cuman aku atau diri kita sendiri, tapi ubah motifnya. Ketika kita ngoreksi teman kita, misalnya itu yang contohnya itu, koreksinya diubah, dibalik,
tapi untuk supaya mereka hidupnya teratur, atau supaya mereka hidupnya bersih atau tidak berantakan, supaya kamarnya nggak berantakan, supaya kedepannya mereka lebih baik seperti saya atau seperti kita waktu kita kasih tahu orang itu. Oke, boleh baca di Filipi 2 tadi ayat 2-5. Baca sis. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Gak usah dijelaskan lah ya. Udah. 5 belum? Oh 5 belum? Oh ya 5 sis. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, ini terlalu jelas untuk saya jelaskan kembali, karena semua sudah jelas dikatakan bahwa setiap orang itu yang mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Jadi tahun ini kita mau bertobat dari hanya memikirkan diri kita sendiri. Amin. Tahun ini kita bertobat dari hanya memikirkan kalau saya lebih penting dari saudara saya. Waktu saya ngobrol sama Zoe waktu kemarin, dia dapat sesuatu dari Tuhan untuk bagaimana dia mengkoreksi, menegur, atau bahkan mengencourage atau mendukung atau menguatkan saudara-saudara semua sesama kita. Terus itu pun yang menjadi tema saya tahun ini. Kalau saya juga mau mengasihi, dimulai dari komunitas kita yang kecil ini, mengasihi satu sama lain, memikirkan kepentingan orang lain, saudara kita, teman sekerja kita, orang-orang di tempat ini, daripada kepentingan diri kita sendiri. Amin. Amin. Waktu Pak Bren cerita, ada beberapa orang teman-teman yang bahkan Muslim atau ada beberapa orang yang Kristen yang mereka tertarik sama komunitas kita. Terus Pak Bren bilang, sebenarnya mereka tuh ngomong kalau mereka belum tertarik lah ya sama kekristenan, tapi mereka dibuat tertarik dengan komunitas ini. Artinya komunitas ini adalah komunitas yang berbeda dari komunitas yang lain, karena kita punya kasih yang mereka bisa lihat. Saya akan tutup dengan itu ayat di mana ya, yang dikatakan kamu adalah muridku kalau mengasihi. Ya. Coba cari, coba cari. Itu ya. John ora melu. John. Cuma 1 kilo dari sini. John berapa? It's John 15. Yohanes 15 ayat 12. Saya akan tutup dengan ayat ini, teman-teman. Saudara semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi dan cintai. Yohanes 14. Ya, berapa? 15. Oh, 15. Ayat 14. 15. Oke. 12. Oh, bukan. Bentar. Yohanes 13 ayat 35. Yes, betul. Oke, kita baca sama-sama ya. Semua sudah di sana? Oke, oh iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak, baca di bahasa Inggris. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jadi orang-orang di luar sana mereka bisa lihat kalau kita murid Kristus dengan cara kita mengasihi satu sama lain. Amin. Haleluya. Itu yang saya bisa bagikan, teman-teman. Biarlah kita terus bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Biarlah kita, ini juga menjadi renungan kita atau tema kita tahun ini, kalau kita mau mengasihi satu sama lain. Amen. Lebih lagi, kalau kita sudah mengasihi tahun lalu, kita sudah mengasihi saudara kita seiman, luar biasa, tahun ini akan lebih luar biasa dari tahun lalu. Amin. Amin. Yes. Amin. Tuhan baik. Amin.